kehormatan yang luar biasa bagi kami bisa silaturahmi dengan jamaah Masjid Baruga, yang saya ini adalah teman dari Dr. Umar. Kebetulan diusulkan untuk berkenalan dengan jamaah di sini, mengisi acara taklim sebentar, 30 menit gitu Pak Umar ya. Nah, karena basic saya dari ilmiah, maka saya akan sedikit berbagi sudut pandang agama secara ilmiah. Disampaikan oleh junjungan Rasulullah Muhammad SAW bahwasanya Islam itu ilmiah dan amaliyah. Ilmiun wa amaliyun. Ilmiah artinya nalar logis, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu, secara dalil, secara hukum sunatullah, ilmu pengetahuan eksak, dan tidak bisa dibantah oleh akal. Dan selanjutnya adalah amaliyah, artinya bisa dibuktikan. Beliau juga sampaikan bahwasanya ilmu yang sampai atau diterima Allah adalah makom ilmu yang hakul yakin. Ilmu yakin masih cerita tertolak, ainul yakin itu masih tertolak. Nah, hakul yakin ini artinya mengalami secara empiris, membuktikan. Apa yang dibuktikan adalah semua yang diterangkan di dalam kitab suci atau mushaf. Jadi saya membaca mushaf itu tidak serta-merta dengan arti ataupun tafsir, tapi meningkatkan ke nalar ilmiah dan nalar amaliyah. Karena standarnya ini harus bisa membuktikan. Nah, berarti kita harus tahu bagaimana cara membuktikan seluruh kebenaran dan ketinggian agama itu sendiri. Kami pelajari ya, di setiap agama itu semuanya Allah mengutus utusan, yaitu Rasul atau utusan, di mana Rasul ini adalah membawa tali sambungan wasilah. Nah, ini zaman Yahudi, zaman Nasrani, dan zaman agama kuno, semuanya di zamannya masing-masing itu ada wasilah. Demikian juga di dalam Islam, di surat Al-Maidah 35, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri, munajah kehadirat Allah Ta'ala contohnya. Berarti untuk mendekatkan diri kehadirat Allah Ta'ala wajib lewat jalan wasilah. Atau jika saya balik, jika tidak ketemu jalan wasilah, kita nggak bisa mendekatkan diri, dan itu harus kita cari. Baru kemudian ketemu janji Allah, kemenangan yang nyata untuk kita, la'alakum tuflihun. Demikian juga di dalam Allah mengirim rasul-rasul ya, yang membawa syariat agama. Di situ pula Rasul itu membawa kitab. Yang kitab ini sebetulnya adalah diawali dari nur Allah, wasilah tadi, yang di dalam dalil disampaikan bahwasanya wasilah adalah tali hubungan. Yang dimaksud adalah tali hubungan antara Allah dan manusia. Satu talinya ada pada Allah, dan satu tali ujung yang lain ada pada utusanku atau kekasihku. Nah, ini dia. Berarti agama itu tidak hanya horizontal secara syariat, tapi juga ada hubungan vertikal secara hubungan dengan Allah secara vertikal, yaitu hakikat. Dua gaya syariat dan hakikat akan memunculkan resultante, yaitu makrifat. Nah, berarti pola yang itulah harus kita cari. Bagaimana kita bisa menerima membaca mushaf ya, yang selama ini kita dengan membaca mushaf Quran dengan arti, dengan tafsir dan sebagainya, itu kita tingkatkan ke nalar ilmiah dan nalar amaliyah. Karena diterangkan di Al-Waqiah 79, Quran itu tidak mungkin bisa disentuh apalagi dibaca kecuali oleh ruh yang disucikan. Kalau ini Quran dalam konteks adalah ayat-ayat qadim,
Tapi Quran yang tulisan bisa mudah dibaca oleh panca indera. Nah, pertanyaannya saat kita membaca ini, apakah kita membaca firman atau membaca tulisan? Di surat Al-Baqarah ayat 6 di situ disampaikan ya, bahwasanya siapapun yang membaca mushaf, artinya tidak hanya orang Islam saja, orang Nasrani, orang Yahudi yang tidak berserta dengan nur Allah, maka mereka digolongkan sebagai ahli kitab. Dan terakhirnya agak gak enak, diancam dengan neraka jahanam. Nah, tadi saya terangkan ada horizontal, ada vertikal. Hukum horizontal itu memakai syariat, yaitu undang-undang jasmania. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat, kumpul dengan orang, lingkungan atau semesta. Sedangkan hubungan kita dengan Allah harusnya lewat hukum vertikal, yaitu hakikat. Yang ini semua di dalam Quran menerangkan adalah dengan roh. Nah, kami pelajari juga dari sejarah semua Rasul, ternyata semua lewat sistem metodologi, yaitu satu, semuanya lewat baiat ya. Kalau zaman Nabi Muhammad disebut baiat, zaman Nabi Isa disebut baptis, zaman Nabi Buddha disebut inisiasi. Ini yang pertama. Kedua adalah teknik dzikir. Kalau di tempat lain istilah kuno disebut meditasi atau semedi. Yang ketiga adalah suluk atau tapa berata. Kalau kami di Jawa familiar, kalau ada syair tanpa waton, ada disampaikan zikir lan suluk jongan tilali. Nah, itu disampaikan oleh Mbah Gus Dur. Jadi kalau umat Nahdlatul Ulama itu familiar. Dan yang keempat adalah membawa visi misi ketuhanan. Inilah metodologi. Dan semua itu diawali dengan baiat tadi, yaitu penanaman nur. Diterangkan di surat Ar-Rahman 33. Semua jin dan manusia tidak akan mampu menembus batas langit dan bumi kecuali beserta dengan kekuatan Tuhan. Batas langit dan bumi berarti batas kematian. Berarti manusia siapapun dan jin dimanapun berada tidak akan mampu menembus akhirat kecuali dengan faktor kekuatan Tuhan. Yang di sini di Asy-Syura 52 ternyata faktor itu adalah unsur nur Allah yang disebutkan nur kitab dan nur iman. Yang ini adalah dimasukkan. Jadi bukan keyakinan atau kepercayaan, tapi iman itu nur yang konkret dimasukkan ke dalam diri manusia saat dia melewati baiat. Yang itu berlaku bagi yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Yang sebelumnya, sebelum itu, kau tidaklah mengerti apa itu kitab, apa itu iman. Tapi mohon maaf, sebesar-besarnya banyak di luar ini menyalahartikan baiat. Jadi nggak sama ya. Dan kemudian, oh sama dengan yang di situ mungkin. Oh sama di situ mungkin. Bukan seperti itu ya. Yaitu baiat akan nur kitab dan nur iman. Kami lanjutkan lagi dengan sedikit dalil cerita ya. Di zaman Rasulullah Muhammad ada seorang pemuda Badui menghadap beliau, ya Rasulullah Muhammad, saksikanlah aku beriman kepadamu. Apa jawab junjungan? Belum, kau belum beriman. Iman belum masuk dalam dirimu. Kau masih berserah diri. Iman belum masuk dalam dirimu. Berarti iman itu dimasukkan. Dan silakan baca semua yang menerangkan iman itu di dalam kolbu, di dalam di balik dada, bukan di tengking kepala. Sedangkan perintah ibadah bukan bagi ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Berarti telah melewati rukun syarat sebagai orang beriman atau orang mendapatkan nur Allah, baru bisa berhubungan dengan Allah lewat wasilah. Nah, wasilah ini adalah jalan hubungan kita dengan Allah lewat channel ya, yaitu isinya adalah tentang gelombang dan frekuensi tertentu yang itu dibawa oleh Rasul di zamannya masing-masing. Nah, ini mohon maaf sekali agak berbeda ya, tapi makanya kami judulnya tadi kan sharing ya, makanya kami anggap aja sharing ya, bukan menggurui tidak ya. Kami sharing saja bahwa keyakinan kami di setiap zaman itu ada Rasul.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum haris, dan seterusnya. Dan banyak lagi, termasuk banyak lagi ya, rasul di antara umatmu sendiri, di antara kaummu sendiri. Hanya saja ini nggak disebut rasul ya. Nah, kebanyakan kita ini salah tafsir memaknai ayat bahwasanya Muhammad itu bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu, dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi kenabiannya memang khatam, tapi karena Rasulullah itu bukan manusia, maka Rasulullah itu lanjut. Samanya antara Presiden RI sama Pak Karno. Yang wafat adalah Pak Karno, Pak Harto. Karena manusianya pasti akan ada masa berpulang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kalau Presiden RI-nya karena bukan manusia, maka amanah kepetugasannya itu akan lanjut. Jadi antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad itu dua dimensi yang berbeda, walaupun ada pada wujud zahir yang sama. Demikian di surat At-Toha, surat Toha ya, ayat 14 itu Allah menegaskan, sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengaku. Yang ngomong itu adalah Allah, tapi lewat corong mulutnya Nabi Muhammad. Nah ini dia. Jadi antara Nabi Muhammad kemudian di atasnya adalah Rasulullah Muhammad yang disebut nurun ala nur, yahdillahu linurihi mayasya, dan ujungnya adalah Allahu yang maha rahasia, yang dia menerangkan dirinya di Malik Yaumiddin, laisa kamitslihi syai'un. Tapi kenapa sifat 20 Allah kok wujud? Padahal di ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, aku Allah tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Sementara sifat 20 yang utama adalah Allah itu wujud. Wujud berarti ada yang bisa dilihat. Nah ini masalahnya. Kapan kita melihat wujudnya Allah? Padahal di dalam rukun Islam, syahadat adalah rukun yang pertama. Rukun ini artinya adalah pondasi saka guru. Nah kalau kita beli HP misalkan, kan ada garansinya, tapi ada tulisan di kartu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nah ini syarat rukun, artinya jika memenuhi syarat rukun berarti kau dalam garansi. Tetapi jika tidak memenuhi syarat rukun berarti Islammu batal. Nah lantas pertanyaannya, bagaimana cara kita bersaksi akan Allah yang wujud dan Nabi Muhammad utusan Allah yang di zamanmu sendiri? Kau saksikan berarti di zaman ini dong, bukan zaman lalu. Berarti ini bukan tentang Nabi Muhammad bin Abdullah, tapi utusan di zamanmu sendiri. Logikanya, ini karena saya basicnya ilmiah ya. Ketika ada kebakaran di pasar Terong misalkan, banyak orang lihat, kemudian polisi mengambil 4 orang yang jadi saksi. Polisi pasti mengambil yang kompeten. Dia yang dijadikan saksi adalah yang dianggap bisa memberikan jawaban atas kronologi daripada kebakaran. Mulanya api dari mana, siapa aja di situ, kemudian bagaimana kondisinya. Berarti kesaksian adalah melihat tetapi dalam ikrar dan sumpah. Makanya kebetulan ada Pak Rais, itu beliau pengacara, sering di sidang ya. Bukan beliau di sidang, bukan, dia bantu sidang ya. Ketika ada saksi dihadirkan pasti ditanya oleh hakimnya ya, apakah Bapak yang hari ini dijadikan saksi, Bapak melihat dengan mata kepala sendiri dan dalam keadaan sadar di kejadian TKP di waktu sekian-sekian? Oh tidak Pak, saya cuma diajari untuk mengucapkan saya bersaksi. Loh, ini gak cocok jadi saksi. Kalau dia sengaja, pidana gak? Mohon maaf ya. Ayo, ini keadilan dunia nih. Kalau itu saksi dia sengaja, pidana gak benar? Pidana. Kira-kira Allah kalau mengetes ya syahadat kita, apa yang kita saksikan dalam syahadat? Nah ini dia. Nah cluenya sebenarnya sederhana ya. Saya logika ya. Kalau hari ini kita undang Pak Jokowi ke sini,
Pak Jokowi untuk mengirim utusannya, ya. Maka siapa yang menempati kursi presiden di sini? Utusannya, betul ya? Betul Pak Kang ya? Saya sampai lupa jawab, saya kira dijawab. Ya. Kemudian kalau ada kesempatan ya, sambutan Bapak Presiden atau yang mewakili. Siapa yang mewakili Pak? Utusan betul ya? Nah, kalau ada yang nanya, siapakah, di manakah wujud presidennya di sini? Ayo, wujud presidennya di sini siapa? Utusannya, betul nggak? Yang menempati kursi presiden siapa? Utusannya. Yang ngomong pidato siapa? Utusannya. Nah, yang mewakili wujudnya presiden di sini siapa? Utusannya. Tapi dia bukan presiden, betul ya? Tapi dia utusan presiden yang mewakili presiden. Nah, silakan jeli dibaca di mushaf ya. Ada Allah menyebut dirinya aku, ada Allah menyebut dirinya kami. Loh, betul nggak? Termasuk As-Surah 52. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Quran atas perintah kami. Loh, kok kami? Kami jamak apa tunggal? Jamak. Nah, karena ini antara Allah dan utusannya, berarti bukan Allah itu ada banyak. Allah tetap Esa, tapi ada utusannya yang menghampiri alamnya manusia. Ini yang dicari seluruh manusia. Karena di balik utusan itu ada wasilah, ada tali hubungan secara vertikal akan Allah. Nah, saya gambarkan sederhana ya, tapi sangat masuk akal. Mas yang udah di depan ya, Mas siapa? Mas, saya ini kesana, yang sini ada, yang sini aja. Tahu nggak rasanya jeruk nipis itu kecut, asam? Tahu ya? Kira-kira kalau lihat istri iris jeruk nipis kemudian dibahas diminum, terasa nggak asamnya? Terasa? Jos. Nah, apalagi di sini? Saat Ramadan menjelang buka puasa, jam 4:30 ada orang minum es teh di depan muka, belum. Terasa kering nggak? Jujur aja, kering nggak? Nah, padahal nggak ikut minum ya, tapi getarannya sampai, betul nggak? Nah, inilah ya. Jika kau melihat wujud, tapi telah tertanam sifat, maka getarannya itu akan sampai pada walaupun kita nggak minum. Nggak percaya lagi contohnya, ada orang cerita jalan itu angker kalau di atas jam 10, kemudian kita lewat jam 11 malam, terasa nggak angkernya? Jujur aja, terasa ya? Padahal sudah lewat, belum. Tapi karena termindset akhirnya nggak apa-apa deh lewat jam 11 malam, iya kan? Nah, itu artinya getaran yang merambat berupa gelombang. Kalau ahli fisika pasti tahu gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, getaran yang merambat lewat kesamaan frekuensi itu hubungan langsung. Contohnya, jika saya menghubungi seseorang jarak 10 kilo, bisa nggak dengan cara manual saya teriak? Woi, bisa dilihat nggak? Di luar kemampuan panca indera berarti nggak bisa, betul ya? Maka kita bisa pakai teknologi. Contohnya pakai handphone. Langsung, nyambung langsung ini, bisa dia sama dia. Halo, dijawab. Assalamualaikum, dijawab langsung ya. Nah, saya tanya sebetulnya, yang kau hubungi itu orangnya apa channelnya? Channelnya. Kalau kau hubungi orangnya berarti memakai panca inderamu, itu nggak terjangkau. Tapi kau hubungi lewat nomor teleponnya, begitu diangkat, nyambung langsung ya ini. Nyambung langsung, jarak 10 kilo, langsung ya. 100 kilo, 1000 kilo. Nah, hukumnya apa? Teknologi metafisika yang memanfaatkan gelombang dan frekuensi yang sama. Gak percaya? Pernah lihat tinju gak di Las Vegas? Kemudian disiarkan eksklusif Indonesia jam 10 pagi Minggu. Nah, mainnya di mana tinju? Las Vegas, jaraknya dari sini berapa kilo? Jauh. Tapi bisa ditonton lewat TV kita langsung gak? Langsung ya, kan enggak ya? Caranya gimana? Gelombangnya cari Indosiar, betul ya? Frekuensinya cari Minggu jam 10 pagi. Langsung gak lihat tinju di sana? Kita lihat di kamar kita sendiri langsung. Nah, itu dia. Inilah cara berhubungan dengan Allah, yaitu lewat menyamakan gelombang dan frekuensi. Walaupun jarak 1 kilo, 100 kilo, 1000 kilo, 1 juta kilo, langsung jika memakai rumus tadi. Maka untuk berhubungan dengan Allah yang di Maliki Yaumiddin, aku raja di langit akhir tertinggi atau sepuluh ars ya, yang dia laisa kami sayun, nggak bisa kau bayangkan angan-angan. Tapi jika kita ketemu alamat gelombangnya dan tahu alamat frekuensinya, kita kontak lewat menyamakan gelombang dan frekuensi, hubungannya akan langsung. Inilah teknik munajat yang vertikal yang jarang orang ngerti, karena sekarang banyak orang downgrade ya, memahami agama menjadi sebatas syariat saja.
Padahal disampaikan oleh junjungan awal din ma'rifatullah, akhiruddin juga ma'rifatullah. Awal orang mula dia beragama adalah kapan dia mula kenal Allah, dan akhir dia beragama adalah kapan dia beserta berkekalan dengan Allah. Berarti syariat itu masih belum, ya. Nah, syariat itu masih aturan, cerita, undang-undang, hukum, kaidah, norma. Itu mesti dipraktekkan, dibuktikan. Contohnya, bagaimana praktek syahadat? Ayo, bunyinya seperti apa? Mas yang sama, bunyinya apa syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul kan? Bunyinya bersaksi atau mengucap bunyinya? Bersaksi. Kenapa kok jadi mengucap? Ayo. Beda kan artinya? Dikaji secara ilmu nahwu sorof itu jenis fi'il mudhari, ya. Iya kan ini? Kalimat kerja. Berarti ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan. Nah, pertanyaannya, apa yang kau saksikan saat syahadat? Kalau cuman aku bersaksi. Nah, contohnya lagi begini. Ini apa ini? Air botol kemasan 600 liter, betul ya? Betul ya? Mereknya apa? Sudah tahu? Oke, sudah tahu semua? Nah, saya sembunyikan. Yang tadi saya pegang apa? Nah, sekarang saya tanya, yang bisa kau ingat dari air ini apa tadi? Botolnya, terus bentuknya, mereknya, ukurannya, betul enggak? Kalau ditanya apa yang kau ingat, ada jawaban. Nah, pertanyaannya, saat sholat ditanya ya, apa yang kau sembah dalam sholat? Pasti jawabnya Allah. Betul gak ini? Karena semua pasti punya keyakinan dan kepercayaan, dan tidak pernah mencari keyakinan dan kepercayaannya. Pertanyaan kedua, apa yang kau ingat dalam sholatmu? Wahai Pak yang berkacamata, ayo jawab dulu. Apa? Allah, mantap. Pertanyaan ketiga, apanya Allah yang kau ingat? Nah, ini dia. Mohon maaf ini ya. Ini karena topik yang kita bahas adalah ilmiun wa amaliyun. Apa yang kau ingat? Ketika apa yang kau tahu, apanya Allah yang kau ingat dalam sholat tadi? Kalau tadi ini kan jelas ya. Nah, duluan mana? Mengingat dulu atau berinteraksi dengan 5 panca indera? Tas 1, tas 2, atau tas semua? Duluan mana kira-kira? Berinteraksi dulu baru bisa diingat, betul kan? Allah sifatnya apa? Wujud. Maka wujud bisa kau lihat? Harusnya bisa. Nah, betul nggak saya itu bersaksi? Harusnya ya. Betul kan? Kenapa kok jadi mengucapkan? Di mana-mana orang yang praktek syahadat, asyhadu alla ilaha. Betul nggak? Kapan nggak bersaksi? Nah, berarti benar ini rukun Islam. Jika kita tidak lewati rukun Islam yang pertama, kita nggak mungkin bisa sholatul khosyin. Coba kita sholat. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku. Ini misalkan ya. Kenapa kok kepada wajah? Kok bukan kepada Allah? Ayo. Harusnya kepada Allah, betul kan? Dibunyi tadi kan ini wajahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti ini tentang menghadap kepada wajah wujudnya Allah yang di dunia. Wasilah itu ada membawa, yaitu Rasulun min anfusikum, itu mutlak. Kekeliruannya adalah mengira Nabi sama dengan Rasul. Bukan. Nabinya adalah manusia dan Rasulnya adalah jabatan pangkat yang itu membawa nur ilahiyah berlapis-lapis dan turun ala nur ya. Yang itu bukan manusia. Yang di zaman Nasrani disebut Roh Kudus, di zaman Siddhartha Gautama disebut Buddha, di zaman Hindu disebut Atman. Nah, di akhir zaman disebut Mursyid. Baca di surat Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu wahliya mursyida. Istilah mursyid dikenalkan siapa? Allah lewat Quran. Di zaman siapa? Nabi Muhammad. Nah, ini dia. Khatamul Anbiya memang telah selesai, tapi nggak ada Khatamul Rasul. Ayatnya banyak yang menerangkan tentang Rasul. Nah, kalau kita nggak ketemu Rasul di zaman ini, bisa bersaksi akan Rasul. Logika saja. Banyak orang kan berpendapat, karena bukan lagi hakul yakin, pendapat. Karena apa? Teori yang diyakini tapi nggak pernah dibuktikan menjadi dogma. Pendapat. Mereka beryakinan bersyahadat akan Nabi Muhammad yang zaman 1500 tahun yang lalu. Betul nggak? Kira-kira jika Nabi Muhammad yang zaman dulu atau beliau bin Abdullah, kira-kira bisa kau saksikan? Nah, ini berarti membaca ayat-ayat
Musaf dulu ya, itu harus ditingkatkan ke nalar ilmiah dan nalar amaliyah. Amaliyah itu apa sih? Bagaimana cara kita bisa praktek membuktikan. Nah ini dia. Ternyata praktek syahadat masih banyak yang keliru. Nah itu aja. Kira-kira kalau syahadat keliru bisa sholat kira-kira saya tanya. Padahal ya, duluan mana kira-kira? Kenal dulu atau sholat dulu? Saya tanya. Kenal Allah dulu, kenal dulu? Kenal dulu. Nah, kira-kira istrinya berapa ya? Kok istrinya berapa? Utangnya berapa Pak? 2, berarti ada istrinya ya. Mudah-mudahan istrinya satu ya. Nah, kira-kira duluan mana? Menikah dulu atau kenal? Kenal dulu ya. Berarti habis kenal baru beserta. Berarti kalau dengan istri enggak. Nah, saya tanya, duluan mana kenal sama ketemu? Ketemu dulu. Berarti yang tidak ketemu dulu kira-kira bisa kenal? Saya tanya. Nah, saya tanya gampang, pertanyaan sederhana ini. Ini pertanyaan anak-anak. Kira-kira ketemu dulu apa kenal dulu? Ketemu. Nah tadi kan disampaikan Nabi ya, awaluddin ma'rifatullah, kenal, akhiruddin ma'rifat, beserta. Kira-kira ya, beserta dulu atau kenal dulu atau ketemu dulu? Bukankah itu saja? Pertanyaannya, kita sekarang di mana? Di dunia. Kapan kau bisa ketemu Allah di dunia? Nah ini dia. Allah tidak di dunia ini ya, makanya dia kirim utusan. Berarti hubungan Allah dan manusia wajib lewat utusan. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja pakai utusan. Kenapa kita enggak pakai utusan? Logika. Betul? Nah, Al-Maidah 35, wa taqwilal wasilah. Kira-kira kalau enggak lewat wasilah bisa berhubungan dengan Allah? Ada ayatnya jelas. Banyak yang mengingkari Rasul zaman ini. Ayatnya ada enggak? Atau bahasa 128. Inilah metodologi yang hilang. Ketika agama kehilangan wasilahnya, maka agama yang harusnya ma'rifat menjadi agama syariat, teori, dogma, hukum, aturan, pengetahuan, kaidah, hanya jawab, diskusi, YouTube dan sebagainya. Bisa kau praktekkan? Nah contohnya, as-sholatul mi'rajul mu'min. Pernah bisa mi'raj? Nah ini bahasa amaliyah ya. Bahkan banyak orang menganggap yang bisa mi'raj hanya Nabi, betul kan? Betul ya? Banyak orang gitu ya. Kenapa Nabi juga sampaikan as-sholatul mi'rajul mu'min? Mu'min jamaah atau enggak? Loh, udah Isa ini ya? Sudah Isa ya? Nah, sebetulnya ya, awal kekeliruan adalah siapa yang disebut orang beriman. Karena batasnya jelas. Pemuda Badui masih ditangguhkan. Belum, kau belum beriman. Kau masuk berserah diri, iman belum masuk dalam dirimu. Demikian juga perintah ibadah, bukan ya ayyuhalladzina, bukan ya ayyuhan nas ya, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Dan iman itu dimasukkan lewat penanaman nur, lewat proses mutu qabla anta mutu, yang kemudian man arfa nafsah faqad arfa rabbah. Carilah. Nah, Nabi Muhammad ya cerita surga neraka, kubur barzakh dan sebagainya saat masih hidup apa sudah wafat? Masih hidup. Kira-kira kalau ada orang mati bisa cerita? Mungkin gak nih? Nggak mungkin ya. Tetapi Nabi sampaikan alam-alam itu semua ada di akhirat. Betul gak? Teorinya akhirat setelah mati, betul gak? Ya enggak? Bagaimana seorang Nabi Muhammad saat masih hidup bisa membuktikan kubur, barzakh, malakut jabarut, rohani, robbani dan sebagainya? Karena lewat jalan khusus. Ada 2 jalan. Jalan umum, umumnya orang tahu, habis hidup kemudian mati, habis mati kemudian kubur, betul gak? Kubur ketemu saya kubur dan seterusnya, betul gak? Sampai dibangkitkan pada masa ditimbang dan darah kamu surga, darah kamu neraka. Tapi Nabi Muhammad saat masih hidup membuktikan semua hakul yakin. Inilah Islam yang sangat tinggi, ilmiun wa amaliyun ya'lu wa la yu'la alaih, yang metodologinya luar biasa, menembus langit dan bumi. Karena lewat sirotol mustaqim. Bukankah di tiap rakaat kita membaca ihdinas sirotol mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus, jalan cepat, jalan singkat, jalan memotong. Kiasnya berupa apa? Jembatan, betul kan? Nah jembatan dibikin apa? Jalan berhenti, gak ada lagi, karena apa? Ketemu sungai atau jurang. Tapi ketika ada jembatannya, lanjut gak? Jalan lanjut. Kau di dunia tapi bisa menembus akhirat. Kapan? Sekarang. Bahkan kau bisa naik dimensi demi dimensi. Kau buktikan semuanya.
Karena Islam bukan ilmu cerita, ilmu yakin atau ilmu yakin, tapi hakul yakin. Makanya ilmiun dulu baru amaliun. Kalau kita diterangkan nggak ada lagi Rasul zaman ini, ada yang nyari Rasul nggak kira-kira? Nggak ada. Kalau nggak ada yang terangkan bagaimana cara manusia hidup bisa menembus membuktikan semua as-sholatul mi'rajul mu'minin, semua kau alami sebagaimana Nabi alami, orang nyari nggak untuk praktek? Nggak ada. Inilah metodologi agama hilang. Agama bukan cerita, bukan dongeng, tapi diawali dengan penanaman nur kitab dan nur iman Asy-Syi'riyah 52. Itulah kau ditunjukkan di manakah wujudnya Allah yang di dunia. Gampang. Waktu saya membaca surat Tuhan tadi, sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Yang ngomong itu siapa? Ya Allah dong, betul kan? Tapi wujudnya siapa? Ayo, Nabi Muhammad. Maka zaman itu siapakah atau di manakah wujudnya Allah di dunia? Nabi Muhammad. Yang di dunia, air diwadahi botol disebut sebotol air. Wujudnya menjadi seperti botol, betul nggak? Yang saya minum airnya apa botolnya? Airnya. Dan air dan botol itu dua karakter sifat yang berbeda, betul? Saya nggak pernah minum botolnya, walaupun air ini di balik botol disebut sebotol air. Antara Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat dari dunia ada di wujud yang sama. Air di balik botol. Demikian juga Rasulullah Muhammad di baliknya Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad adalah guru rohani dalam rohani zaman akhirat, dan ujungnya guru rohani siapa? Maha Roh atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di ujung akhirat atau Malik Yaumiddin. Saat kita bayar dalam kandungan, kutipkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti ini antara roh dengan Maha Roh. Maka di manakah Allah? Di ujung rohani kita yang paling tinggi. Maka jangan menghubungi Allah lewat akal, sama seperti mencari gelombang perambos FM di AM, nggak bakal ketemu karena frekuensinya beda. Maka saya tanya logika saja, yang saya pada matahari siapa? Cahayanya sendiri, betul ya? Yang saya pada Allah siapa? Sama, nurnya sendiri. Nah sekarang saya tanya, bagaimana cara sholatmu, ibadahmu, zikirmu, semuanya itu agar bisa sampai? Jalan satu-satunya, kau harus beserta nurnya, beserta guru nurnya, dan berubah menjadi nurnya, baru bisa berhampir sampai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bukan ibadah sebatas jasmaniah saja. Celakalah orang yang lalai dalam sholatnya, neraka wel. Demikian juga celakalah orang yang membaca mushaf Quran tanpa nur, diancam digolongkan ahli kitab dan diancam dengan jahanam. Nur itulah yang dicari ya. Nabi Muhammad bayat ya? Pada malam itu dia Muhammad dibelah dadanya, dicuci kolbunya, ditanamkanlah nur ke dalam dirinya. Nabi Isa baptis ya? Nah ini yang hilang. Bagaimana cara kita mempraktekkan syariat menjadi hakul yakin? Hakul yakinnya di dunia atau di akhirat, saya tanya. Saya apakah ini apa yang dibalik ini? Saya bukanlah otot tulang daging ini, bukan. Yang saya adalah ruh, tak berjenis kelamin, tak berwujud, tak berupa, tak bersuara. Ini adalah wujudku saat di dunia. Maka ketemulah ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuhannya manusia, malikin nas, rajanya manusia. Lupa apa? Manusia, ilahin nas, sembah manusia. Betul nggak yang surat Tuhan ayat 14 tadi? Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan sholat untuk menyatu. Wujudnya siapa? Manusia. Rasulun min anfusikum, seorang utusan di antara kamu. Wujudnya seorang itu apa? Satu orang apa banyak? Manusia apa bukan? Itu yang dicari ya. Nah, al-ulama warasatul anbiya, ayat diwadahi botol wujudnya botol, dipindahkan ini wujudnya jadi kendi, dipindah mata wujudnya jadi, dipindah gelas wujudnya jadi. Pertanyaannya, airnya sama enggak? Jika waris, itu berarti hanya pindah-pindah wujud wadahnya saja. Isinya sama enggak? Sama. Maka carilah al-ulama warasatul anbiya, carilah waliyam mursyida, carilah rasulun min anfusikum. Di situ di balik orang itu ada jembatan siratal mustaqim, ada hubungan wasilah antara kita dengan Allah. Jika Allah saja memakai rasul, kira-kira kita bisa tanpa rasul? Nah, sahadatnya Nabi Muhammad berbeda nggak sama kita pilihnya?
Tetap ya, wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, betul ya? Bukan makna Rasulullah ya. Berarti dia Nabi Muhammad bin Abdullah bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah. Berarti ada dua unsur berbeda. Demikian juga saat sholat, waktu akhir wasyhadu anna Muhammad Rasulullah menunjuk ke depan, betul kan? Kenapa kak ke dirinya wa Rasulullah? Berarti sholatnya seorang Nabi Muhammad bin Abdullah, beliau pun makmum akan Muhammad yang Nur, Muhammad yang Rasulullah. Nabi Muhammadnya manusia anak Abdullah ya, tapi Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah, yaitu Nur, yaitu tali sambungan wasilah yang itu dicari seluruh manusia dunia. Silakan baca Al-Maidah 35 ya, bunyinya ya, wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri munajat kepada Allah. Saya bolak balik belok yang tidak berartinya berarti menuju Allah harus lewat jalan wasilah, betul kan? Atau jika tidak ketemu jalan wasilah nggak bisa munajat kepada Allah, betul kan? Dan itu harus kalian cari. Jangan khawatir, Islam itu ilmu yang sangat tinggi, ilmu wa amaliyah, dan dimensi yang sangat tinggi, ya'lu wa la yu'alai. Tapi jika kita membaca mushaf dengan akal saja, saya tanya, firman itu mutlak apa relatif? Firman itu mutlak apa relatif? Mutlak. Kira-kira bisa nggak menampung air laut dengan gelas botol ini? Gak mungkin. Kira-kira bisa nggak membaca firman dengan akal kita relatif? Gak mungkin. Maka inilah kesalahan manusia. Kenapa gak mencari faktor Allah tadi, Nur Allah, yang diterangkan di Ar-Rahman 33, Asy-Syura 52. Nah inilah, itu baru disebut bermula kita beriman dan mendapatkan kitab qadim. Yang bisa membaca kitabnya siapa? Ya Allah sendiri. Jika manusia tidak bersetar dengan unsur Allah, nggak mungkin bisa kembali kepada Allah. Nah berarti ini bukan tentang cerita teori syariat saja. Bagaimana praktekmu bisa sholat khusyuk, mi'raj dalam sholat, membuktikan kubur, barzakh, neraka, surga pun harus sekarang. Nah ini dia. Dan Rasul itu pun ada di zamanmu sendiri. Wajib kau cari, kau temukan sifat wujudnya, dan harus kau saksikan. Bermula syahadat itulah. Maka syahadat boleh gak dia diam tanpa ngomong? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa keputusan Allah. Boleh gak dia diam? Boleh. Dengan membaca, oh boleh gak? Boleh. Tetapi yang wajib adalah harus ada yang kau saksikan dan kau bisa menyaksikan. Betul? Diucapkan sesuai dengan lafaznya, boleh nggak? Boleh. Nggak diucapkan? Boleh. Yang penting apa? Bersaksi akan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Siapa utusan Allah di zaman ini? Gampang. Siapakah dia? Pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Isinya sama nggak ujung-ujung? Sama. Di akhir zaman nggak disebut Rasul. Siapa yang begitu? Nabi. Baca surat Al-Kahfi disebut falam tajidalahu waliyyan mursyida. Intinya, barang siapa ditunjuki oleh Allah maka dia akan ketemu pembimbing. Tetapi barang siapa yang tidak dipertemukan dengan pembimbing rohani, maka setan yang akan membimbing dirinya. Pembimbing rohani itu disebut sebagai mursyid, yang orangnya disebut waliyyan mursyida. Beda istilah. Dulu disebut Rasulullah, di akhir zaman disebut mursyid. Dulu disebut Nabi, di akhir zaman disebut ulama. Ulama nggak sembarang ulama ya. Ulama bukan cerita, bisa jelaskan fikih, itu bukan ulama ya. Itu ahli fikih. Ada ulama yang bisa menjelaskan membaca Quran, itu ahli mushaf. Nah, ulama dari kasar katanya adalah orang alim, orang berilmu, ilmu yang hakul yakin, yang dia menyampaikan agama-agama yang makrifat, betul ya? Dan dia mewarisi visi misi Nabi, berarti dia adalah seorang pelaku makrifat. Nah, jika seorang pelaku, dia pasti tahu arah tujuan, syarat rukun, jalan dan caranya. Maka kau tanya caranya dia pasti tahu, tanya jalannya gurunya semua tahu. Tapi kalau ada ulama yang ditanya, apa yang kami saksikan dalam syahadat? Aku pun nggak tahu. Wah, bukan ulama namanya, dia pencerita. Bagaimana caranya sholat khusyuk? Wah, aku pun nggak tahu. Wah, ya pencerita. Bagaimana caramu mengingat Allah yang dia laisa kamitslihi syai'un? Wah, aku pun nggak tahu. Dia pencerita. Ya, seorang ulama, pelaku hakil yakin ma'rifatullah, dia pasti. Kau tanya apa saja dia pasti bisa menjawab secara nalar ilmiah karena dia praktek. Prakteknya zaman ini sama zaman lalu.
Agama itu zamannya masih dahulu. Di zamanmu sendiri. Tetapi kalau kita berkaca membaca mushaf dengan kiasan zaman lalu, kita akan sibuk membayangkan, dan itulah kesalahan kita. Kenapa kita tidak lewati metodologinya? Kenapa Islam menjadi bayangan-bayangan, angan-angan, dugaan, ujungnya menjadi dogma? Kenapa? Keyakinan dan kepercayaan yang tidak pernah dibuktikan. Jadi sekali lagi, Islam itu sangat ilmiah dan amalia. Nah, Nabi Muhammad sampaikan ya, akan dekat masa di mana Islam akan hanya tinggal nama saja, Quran hanya tinggal tulisan saja. Masjid kalian banyak, bagus-bagus, megah-megah, tapi kosong dan bukan kurangnya, kosong. Dan ulama-ulamanya adalah sejelek-jelek, sejahat-jahatnya makhluk di bawah kolong langit. Dari mereka lah fitnah itu bermula dan akan kembali ke fitnah. Di bawah kolong langit ada nggak anjing? Ada nggak pocong? Nah, ulama lebih rendah daripada anjing di dalam hadis tadi. Hati-hati ya. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan ulama yang warasatul anbiya, yang menyampaikan ilmu dengan terang benderang, ilmiun wa amaliyun, sehingga kita nggak cuma didongeni tapi praktek membuktikan. Nabi Muhammad membuktikan semuanya tuntas saat beliau masih hidup lewat siratal mustaqim. Kita secara tidak sadar setiap hari berdoa di 5 waktu, di setiap saat ya, sholatnya kalau 4 rakaat 4 kali kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kapan kita ketemu itu? Mungkin hari inilah ada gurunya, ada orang yang menyampaikan itu ya. Nah, mudah-mudahan kita berumur panjang. Tapi sekali itu saya pamit ya. Besok saya pulang ke Lamongan ya. Ke Jakarta dulu. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya numpang mandi. Kalau boleh ada kesempatan di dalam waktu, bolehlah kita ketemu lagi. Saya bukan ustadz ya, kebetulan teman baiknya Pak Umar ya. Saya malu bukan sebagai ustadz ya. Saya mohon maaf kalau ada cakap kata sifat atau tingkah kami yang tidak berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wakil juga Pak Umar. Dan kami sangat berterima kasih bisa tahu kenal dengan Pak yang berkacamata, Pak yang semuanya ya. Mudah-mudahan masjid ini barokah, jamaahnya banyak, kemudian diridhoi, kemudian semua kita mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan terangan nur Allah dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridha wal inayah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.